كان من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali meluangkan waktu untuk ketaatan majelis ilmu, dan jadwalnya kita ambil untuk melanjutkan kajian fikih sholat kita, di mana ada beberapa kaidah penting. Yang pertama tentu dari hadis Nabi Muhammad SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Di Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat bagaimana sholat yang benar, sehingga sahabat menyaksikan betul itu, dan tidak ada yang terlepas dari gerakan-gerakan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari ini. Maka sholat itu merupakan ibadah yang nyaris 100% itu sudah ada contohnya. Bahkan ada satu jenis sholat di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu cuma terjadi satu kali, yaitu gerhana. Baik itu matahari maupun bulan. Bayangkan, sepanjang 23 tahun kurang lebihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertugas menjadi utusan Allah, syariat sholat gerhana di zaman beliau itu cuma sekali. Itu pun sampai di kita terang dan jelas tata caranya, metode sholatnya, gerakannya, sampai ada peringatan melalui imam atau khotibnya berkhutbah, jelas. Padahal sholatnya cuma satu kali di sepanjang beliau bertugas menjadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau hari ini ada orang yang, bahasa kita apa ya, semena-mena membuat sholat yang tidak pernah dicontohkan, berarti kira-kira Nabi yang kurang ajari atau oknum ini yang kurang ajar sama Nabi? Yang mana? Ya, oknum yang kurang ajar kan, berarti menyelisihi tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini sih kalau di kalender Masehi sudah tanggal 6 kan, tanggal baru ya. Tapi kalau di Hijriahnya kan belum. Kan masih banyak itu yang meyakini pokoknya pokokane sasi Hijriah bertepatan dengan hari Rebu, maka ada keyakinan Rebu Wekasan, dan itulah waktu yang berpotensi turun bala, musibah. Maka gimana caranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satunya apa? Mengadakan sholat. Sholat apa? Sholat Rebu Wekasan. Jadi itu lagi teman-teman, barometernya tadi. Rasul pernah nggak mengajarkan sholat kok Rebu Wekasan? Nggak pernah ada.
Berarti ketika ada sebagian dari kaum muslimin melaksanakan sholat yang tidak dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bukan menjadi pahala ibadah, bahkan itu suudzon terhadap Rasul, suudzon terhadap syariat Allah, berprasangka kalau syariat ini masih sangat kurang, makanya digawe-gawe, ditambah-tambahi. Itu contohnya. Yang lain, beberapa biografi para imam, contohnya yang paling masyhur kan Imam Ahmad, Imam Malik, karena ini kan ilmunya pendunia ya. Kalau teman-teman membaca biografi mereka, itu akan didapati Imam Malik, Imam Ahmad itu rata-rata dalam kondisi sehat walafiat itu sholat sehari semalamnya itu 300 rakaat. Kalau sedang sakit, nggak fit, itu bisa 50% diskonnya, 150 rakaat. Dan terus terang, saya pribadi pernah sengaja mempreteli kira-kira dua imam tadi sehari semalam 24 jam sholat sampai ketemu 300 rakaat itu sholat apa saja, itu saya preteli pernah. Kalau wajibnya otomatis kan 17 rakaat plus nantinya rawatib, qobliyah, ba'diyah, plus nantinya ada sholat sunnah wudu, ada sholat ketika masuk masjid tahiyatul masjid, ya, belum qiyamul lail, tahajudnya, duhannya. Coba sejauh sampean tahu nama-nama dari jenis-jenis sholat, saya yakin jenengan gak bakal bisa menemukan sampai 300 rakaat. Ya, paling cuma berapa puluh saja. Tapi saya terus terang sudah pernah, saya hitung gitu. Oh, 300 rakaat itu berarti sholat ini semuanya. Yang lebih mengagetkan lagi ketika ada di salah satu masjid di Solo sini, itu jamaahnya cerita kepada saya itu sebulan sekali dijadwalkan rutin sholat sing jare ya hitungane kaya dene sholat 1000 rakaat. Nah, saya cuma tanya, ini sholat apa wae? Ya, yang sekelas Imam Malik, Imam Ahmad, sholat 300 rakaat itu aja saya bisa 2 pekan beritilir. Meluangkan waktu sholat apa ya, sholat apa kok sampai ada di 300 rakaat. Inilah mikirnya sampai 2 mingguan. Iki mana enek sholat berapa rakaat? 1000 rakaat. Lah itu sholat apa? Nah, maka dari sini ibadah atau amal-amal ibadah itu bukan masalah banyak-banyakan, bukan. Tapi masalah sesuai enggak ngepasi dengan tuntunan Allah dan Rasulnya di situ. Orang masalah kayak enggak, bukan itu. Akeh kalau ternyata menyimpang enggak jadi pahala, untuk kesele, bahkan untuk dosa. Dan itu dibuktikan langsung oleh Imam Ahmad ketika punya murid. Subuh masuk masjid, Imam Ahmad lebih dulu, muridnya belakangan, kemudian sholat sunnah qobliyah. Kita kenal dengan sholat sunnah fajar ini. Tapi muridnya ini panjang sholatnya, qobliyah subuh 2 waktu. Habis Imam Ahmad selesai ngimami, selesai ngajar subuh, masuk waktu duha, dipanggil muridnya tadi. Ya, dinasihati.
Jangan sampai sholatmu memasukkanmu ke dalam neraka. Muridnya otomatis kan tanya, maksudnya sholat? Ya, sholat yang dimaksud sholat tadi, sholatmu qobliyah subuh. Itu membawamu kepada siksa Allah. Lah kok bisa? Ya itu kan? Bayangkan, sholat qobliyah subuh, khusyuk, ya, tumak nina, kok bisa malah masuk ke dalam neraka? Apa jawabnya Imam Ahmad? Bukan masalah sholatmu, bukan masalah khusyukmu dalam sholat, bukan. Yang membawamu kepada neraka Allah adalah sikapmu menyimpang dari tuntunan Rasul SAW. Kenapa? Karena Rasul itu mengajarkan qobliyah subuh itu ringkes. Bahkan banyak sekali meriwayatkan, hadisnya mutawatir. Nabi itu kalau sholat qobliyah subuh, habis Al-Fatihah rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Habis rakaat Al-Fatihah kedua, Al-Ikhlas. Simpel kan? Ringkas. Jadi ibadah itu seperti itu. Orang malah sing dowo karena tidak ngepasi, itu malah menyimpang. Beda kalau mama yang tahajud, silahkan tahajud mengikuti Rasul, silahkan Al-Fatihah Al-Baqarah, ambah meneh Ali Imran, ya pok nih sampai Al-Maidah, silahkan. Ya, cuma malah diwala-wala sing kuduke ringkes dari dawa. Sing harusnya bacanya panjang malah nanti sholat tahajud. Nah itu. Ya. Maka kaidah seperti ini harus dipegang di seluruh usaha kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, teman-teman, yaitu ketika ada orang dari pinggiran Madinah. Ini sahabat, cuma nggak setiap hari ketemu Rasul, karena bukan di pusat Madinah atau di sekitar Masjid Nabawi tinggalnya, itu di pinggiran Madinah. Suatu ketika masuk masjid, sholat, habis salam ketemu Rasul, nyalami Rasul. Rasul kemudian berkomentar, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik, kerjakan sholat karena sesungguhnya kamu belum sholat. Maka orang ini ngulangi lagi. Ada tuh sholatnya cuma 2 rakaat. Selesai salam, ngadep Rasul lagi, Rasul ulangi lagi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik, sholat lagi. Kamu belum sholat. Sampai 3 kali kayak gitu. Maka terakhir kali ketika Nabi minta ulangi lagi, kamu belum sholat, orang ini menjawab, ya Rasulullah, sebatas ini yang aku tahu. Setahuku sholat tuh ya kayak gini ya Rasul. Kemudian Rasul memberikan penjelasan, antak tamir bi arkaniha. Sholat itu kamu harus menghidupkan atau memakmurkan rukun-rukunnya. Apa maksudnya? Ternyata yang dibahas oleh Rasul, sahabat ini terlalu cepat gerakan sholatnya sampai tidak mendapatkan tumakninah. Dan itu yang membuat Rasulullah SAW meminta untuk mengulangi lagi. Berarti setelah kita tahu bahwasanya sholat itu, ya khususnya di pembahasan sholat ini, kita hanya diminta untuk hanya mengikuti tata cara sholat Rasulullah SAW. Maka yang kedua juga jangan melupakan perkara ini, tumakninah. Ya. Tapi dari hadis ini, sahabat tadi kan bilang,
Ya Rasul, saya tahunya sholat itu seperti ini. Karena nggak setiap hari berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika sudah diluruskan, kemudian diulangi sholatnya, ya dengan tumak nina, Nabi pun akhirnya mendiamkan. Orang ini kemudian pergi. Saya mau tanya ke teman-teman, berarti sebelum itu sahabat ini kalau sholat di kampungnya itu di pinggir Medina tadi, sholatnya kira-kira yang seperti sudah diluruskan atau yang sebelum diluruskan oleh Nabi? Sebelum. Dan itu nggak tahu berapa bulan atau mungkin berapa tahun sholatnya seperti itu. Tapi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menegur saat itu aja. Ketika salah, kemudian ditegur, sing bener sing koyong ini loh, tumak nina, hidupkan setiap gerakan dan rukun-rukunnya, kemudian diperbaiki betul. Nabi diamkan. Nabi tidak bersabda, ulangi sholatmu sing wingi-wingi, sing modele kur jentan-jentin koyong mana. Nabi gak pernah ngomong seperti itu. Artinya apa? Bersyukurlah teman-teman ketika mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kenikmatan hidayah, kita bisa sholat. Wabil khusus yang teman-teman, ya laki-laki bisa datang ke jamaah masjid. Ya, barangkali 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu mungkin sholatnya subuh-subuhan. Ya, maka kita nikmati hidayah ini dan tidak usah berpikir untuk mengulangi sholatnya sing 10 tahun biar sing ora sholat, sing mungkin sholatnya sak penake dhewe. Ya, itu gak usah disibukkan dengan itu. Yang lalu biarlah berlalu. Kita isi hari ini dengan kebaikan-kebaikan, ya, sebagai bentuk pertaubatan kita, memperbanyak istighfar. Kalau dalam sholat berarti memperbanyak sholat sunnah. Semoga tobat kita diterima oleh Allah. Dan sholat-sholat sunnah itu bisa menutup dosa-dosa kita, melalaikan sholat-sholat sebelumnya. Jadi gak usah dipikirkan 10 tahun lalu sebelum sholat, gak usah diganti sekarang. Gak ada itu syariat. Ya, karena ada yang bilang seperti itu. 10 tahun yang lalu saya belum sholat gimana? Ya kudu dikodok. Jok 2010 orang sholat berarti saya ingin kok duhuran, bar sholat duhur diniatkan duhur sing 2010. Sasi opo dinopo tanggal piro? Kapan selesai? Ya, itu memberatkan. Gak seperti itu syariat Islam ini. Yang lalu biarlah berlalu. Nabi tidak meminta sahabat tadi yang sholatnya salah untuk ulangi sing wingi-wingi nang omah kaya ngono atau di masjid kampungnya seperti itu. Nabi hanya membetulkan saat itu, ketika sudah benar ya sudah, Rasul diam. Ya, itulah nikmatnya ketika kita sudah mendapatkan hidayah, yaitu metode yang benar di tengah-tengah ibadah kita sehari-hari. Baik, itu tadi dua landasan kita terkait dengan ibadah sholat. Maka kita akan lanjutkan pembahasan gerakan sholat kita dari takbiratul ihram. Monggo Mas, saya dibantu dengan membaca bukunya. Oke. Kita mulai dari bacaan takbiratul ihram. Ketika sudah berdiri untuk sholat, lalu mengucapkan Allahu Akbar. Baik. Ketika sudah berdiri, jadi sholat wajib itu dibuka dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu salah satu syaratnya adalah berdiri. Dilakukan dalam kondisi berdiri. Ini pembahasan kita berarti ketika normal apa enggak normal? Normal. Jadi jangan ditanyakan lah sakit gimana, itu beda. Ini normal. Maka
selagi kita ini sepanjang apapun perjalanan kita, sejauh apapun perjalanan kita, kalau masih hanya meninggalkan 2 waktu sholat, Solo Banyuwangi misalnya, Solo Jember, Solo Bandung, Solo Jakarta, kalau hanya dengan berbagai macam armada modern hari ini, kalau kita hanya meninggalkan 2 waktu sholat, duhur sama asar misalnya, atau maghrib dengan isya, maka jangan sholat wajib di atas kendaraan. Kenapa? Karena sholat wajib itu dibangun di atas kondisi berdiri. Ya, makanya muncul syariat apa? Jamak. Muncul syariat qashar. Dikerjakan kapan? Di darat, bukan di atas kendaraan. Nah, kalau waktunya mangkate waktu duhur, engkau bakal hilang asar, baru ketemu nanti isya di tempat tujuan, sudah. Berarti di bandara, di stasiun, di terminal, sholat duhur dulu di musola terminal itu. Bisa dijamak dengan sholat asar. Posisinya normal, ngadeg. Melaku sudah, asar lewat, aman, sudah sholat. Masuk waktu maghrib, biar gak usah sholat dulu, sampai tempat tujuan. Telah masuk waktu isya, ya sudah. Di tempat tujuan itulah, mau di mushola, mau di masjid, mau di hotel, kita akan melaksanakan sholat maghrib, kita jamak di waktu sholat isya. Ya, itu untuk sholat apa? Sholat fardu, sholat wajib. Tapi kalau sampai pengen sholat sunnah, monggo di atas kendaraan sih sah-sah saja. Kenapa? Karena sholat sunnah tidak mengharuskan takbiratul ihram dengan berdiri. Nah, itu. Jadi sholat di atas kendaraan itu boleh, betul, nggak salah itu. Tapi harus dirinci. Sholat apa dulu? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu selagi beliau safar itu tidak pernah melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan. Pasti beliau turun. Kendaraan saat itu berarti kan kalau nggak kuda, unta. Beliau pasti turun. Berbeda ceritanya kalau di tengah perjalanan kita ternyata memakan lebih dari 2 waktu sholat. Perjalanan kita meninggalkan bisa sholat asar, maghrib, isya, bahkan mungkin sampai subuh. Oh ini tujuan kemana ya? Udah sepanjang ini. Nah, kalau memang seperti ini terjadi, nah itu baru. Berarti bicaranya bukan bicara normal, bicaranya insidental, kasuistis, kasus-kasus tertentu. Atau ketika sampean berangkatnya jam keretanya jam 2 bengi, maghrib isya wis ning Solo. Tekan Jember otomatis wis padang jinglang, wis panas. Berarti mau nggak mau kita sholat subuh di mana? Di atas kendaraan. Kalau naik bis atau naik sepur, kalau kendaraan pribadi sih bisa lipin. Nah, berarti kita harus mengerjakan sholat di atas kendaraan. Maka kaidah pertama tadi, setelah berdiri, lah itu jangan sampai hilang. Berarti awalnya harus dibangun dengan berdiri. Maka lihat situasi. Kalau di kereta itu memungkinkan karena biasanya lebih jembar antar shift dibandingkan dengan bis. Ya, di pesawat juga kondisi kalau tidak turbulensi, tenang, ya, maka dahulukan posisi berdiri. Ya, jadi kalau mau sholat di atas kendaraan, sholat wajib itu berdiri dulu.
takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru nanti kita duduk. Itu caranya. Itu kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah mau dari awal duduk tidak masalah. Nah, berbeda ketika kondisinya memang terlalu goyah, BC goyah, sepure juga jeglek-jeglek, dan pesawat dalam kondisi cuaca turbulensi. Nah itu kita langsung dari awal duduk tidak masalah, karena kondisinya tidak normal. Gitu ya. Baik, selanjutnya sambil mengangkat kedua tangannya hingga sampai di depan kedua pundaknya atau sampai dua cuping telinganya. ya. Mengangkat kedua tangan dilakukan pada 4 tempat, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika bangkit dari rukuk, Nah, dan ketika berdiri dari tasyahud awal sebagai sahihnya hadis-hadis tentang hal itu dari Nabi. baik. Jadi ini yang juga perlu kita jangan remehkan, jangan tinggalkan. Ya, meskipun ini sisanya nggak sampai wajib, tapi kalau kita bisa amalkan maka akan menambah pahala dan kesempurnaan sholat kita. Apa itu? Raf'ul yadain, mengangkat tangan. Mengangkat tangan dalam sholat itu ada pada 4 kondisi tadi. Yang pertama, dan ini jangan ditinggalkan, yaitu ketika takbiratul ihram, diangkat tangan. Posisi ngangkat tangan pertama. Yang kedua, kapan? Mengangkat tangan sebelum pindah rukuk. Jadi mau rukuk itu Allahu Akbar-nya tangannya juga diangkat. Kondisi yang ketiga, dari rukuk pindah ke i'tidal. Itu juga diangkat tangannya. Sami'allahu liman hamidah. Mau i'tidal teman-teman bersedekap ataupun tidak, itu bebas. Tapi dari rukuk ke i'tidal diangkat dulu tangannya. Ini posisi yang ketiga, kita mengangkat tangan. Dan posisi terakhir kita kapan mengangkat tangan, yaitu setelah tasyahud awal. Kalau sholatnya 3 atau 4 rakaat. Jadi kalau sholat maghrib atau sholat duhur, asar, isya, itu habis tasyahud awal, berdiri untuk masuk ke rakaat ketiga, maka diangkat lagi tangannya, Allahu Akbar. Selain itu tidak perlu ngangkat tangan. Ya, selain itu tidak perlu mengangkat tangan. Cukup lisan kita yang mengucap Allahu Akbar, pindah gerakan. Contohnya dari i'tidal ke sujud, dari sujud ke duduk di antara 2 sujud, ya, atau perpindahan rakaat selain rakaat yang ketiga, atau habis tasyahud awal, itu nggak perlu diangkat tangan. Cukup di berapa tempat tadi? 4 tempat. Apa ya mas? Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua, ya saat mau pindah rukuk. Yang ketiga, saat pindah ke i'tidal. Yang keempat, setelah tasyahud awal, berdiri untuk rakaat ketiga. Ini sama, mau jamaah pria, jamaah wanita, muslimin, muslimat sama. Jadi di 4 inilah kita menegakkan amalan sunnah, ya, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat, yaitu mengangkat kedua tangan. Nah, ada beberapa situasi di sini. Yang pertama kaitannya dengan berdiri sama mengangkat tangan.
yang paling sering didapati adalah ketika ada makmum yang mengejar rukuknya imam. Jadi kan ini kan temanya kan rodok telat nih. Ya, sudah qomat, imam sudah mulai sholat, sudah baca Al-Fatihah, sudah baca surat, kemudian rukuk. Ini ada datang pengennya supaya mendapatkan rukuk bersama imam, sebagaimana hadis sahih Bukhari Muslim, faman adraka ya ruku al imam faqad adrakat hus sholat. Siapa yang menemui rukuk bersama imam maka dia mendapatkan rakaat. Akhirnya ya jenenge wong kemrungsung. Ya kan? Datang, kalau nggak takbiratul ihram sudah kita bahas jelas itu sholatnya nggak sah. Ini takbiratul ihram, tapi kan ngejar ruku, jadi posisi takbirnya ruku. Maksudnya ini wis doyok setengah ruku, maka ini juga tidak sah sholatnya. Karena tadi kaidah pertama tadi apa? Takbiratul ihram dibangun dalam posisi berdiri. Ini mau ngejeri ruku imam nih, main langsung ya. Di posisi sudah dungkrung Allahu Akbar terus ruku ya. Nah, tapi posisinya udah doyok, maka ini tidak masuk standarnya takbiratul ihram. Maka nggak sah sholatnya, harus diulang. Kemudian ketika imam, ini memang khusus kepada imam ya. Ketika menyebutkan lafal takbir untuk gerakan-gerakan sholat, tidak sinkron antara ucapan sama gerakan. Takbir wis dhisik, gerakannya terlalu jauh. Mohon maaf, ini biasanya terjadi di imam-imam yang sudah terlalu sepuh. Ya, kalau masih muda kok kayak gini, ya harus dirubah. Kenapa? Karena tidak semua jamaah masjid itu mesti laki-laki. Ada pula jamaah putri yang rata-rata masjid musola itu sudah benar penempatannya, putri di belakang ya, atau putri agak nyamping tapi juga agak belakang dari jamaah putra, dan itu tertutup, bisa tabir, bisa bangunan masjid musola. Jadi modalnya ngikuti imam hanya dengan apa? Suara takbirnya imam. Kalau imamnya sudah takbir Allahu Akbar, pindah ke ruku, maka otomatis jamaah putri akan takbir kemudian ruku. Padahal imamnya rukunya 40 derajat. Berarti kan makmum mendahului gerakan imam. Ini bisa membatalkan sholat. Makanya yang jadi imam harus bercermin di sini. Kalau sudah sepuh, sudah ya seperti itu tadi, dan jamaah pria pakai sing bakok ganteng-ganteng, ya merasa lah, terus sampai ya ketemu malaikat maut kon ganti imam terus kan juga ya. Akan ditimbang maslahat mandorot, ini juga gak maslahat imam seperti ini. Ya, karena bisa
berpotensi bikin jamaah disiki gerakannya kok. Gara-garanya itu tadi, antara takbir dengan perpindahan gerakan sudah nggak sinkron. Karena keduanya ini harus sinkron. Sinkron di sini artinya bersamaan. Kalau yang masih muda, ya memang harus dirubah. Kalau gerakan sholat diimbangi takbir, itu yang benar. Takbir sambil berpindah gerakan sholat, itu yang benar. Jangan salah satu terlalu mendahului dan satunya terlalu telat. Nah ini nggak pas. Ini banyak beberapa kondisi terjadi di sholat-sholat kaum muslimin. Jadi itu tadi, berdiri kemudian mengangkat tangan. Ya. Lanjut. Kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Nah, ini bahasa kita apa? Bersedekap. Jadi ketika kita memulai sholat dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu bersedekap. Maka sesuatu itu kalau sudah tenar tapi nggak benar, ya memang dirubah pun susah. Kan dulu saya ceritakan tuh kan, ketika saya ketemu orang Suriname, tak tanya saya ini masjid ngadep di, jawabannya ada dua. Versinya sing sepuh-sepuh sing ngadep mulon, versinya sing nom-nom wis madhep ngetan. Yang bener yang mana? Ngadep ngetan. Tapi kan dari ceritanya sing ngadep mulon ki yo seenek member sing masih ada yang sholat itu, dan rata-rata yang sepuh-sepuh. Sepuh dalam arti ini kolot, nggak mau. Padahal termasuk syarat sahnya sholat apa? Menghadap kiblat, bukan malah membelakang. Nah sekarang udah ada kecanggihan, sudah ada berbagai macam ilmu, tapi jenenge wis dalam tanda petik tadi kolot, gak gelem. Dan ini terjadi di beberapa wilayah, sebagian Aljazair, ya, kemudian wilayah-wilayah Persia seperti Kazakhstan, Turkmenistan, sebagian Maroko, ya, dan negara-negara yang katanya madhabnya adalah madhab Imam Malik, madhab Maliki. Kalau di Indonesia kan deklarasinya kan fikihnya fikih Syafi'i. Ini enggak, ini yang Maliki. Sampai lihat negara-negara yang mengatasnamakan fikihnya fikih Imam Malik, rata-rata mereka sholatnya tidak sedekah. Ya, diselengkreh nih wae ke sana. Dan mereka mengatasnamakan ini sholatnya Imam Malik. Sebetulnya bisa ditanya balik itu, di kitab fikih Imam Malik sebelah mana beliau mengajarkan sholat seperti itu. Gitu aja. Imam Malik kan punya banyak kitab, termasuk kitab ibadah, kitab sholat. Riwayat-riwayat hadisnya dalam Muwatta itu bagaimana ya? Gak ada satupun riwayat Imam Malik mengajarkan sholat terus rasa sedekap itu gak ada. Nah, inilah fungsinya dari murid itu, jangan separuh-separuh. Belajar itu harus tuntas. Bayangkan sekarang Imam Malik itu guru, imam kaliber dunia, muridnya dari mana-mana ya. Bahkan dari Cordoba sudah ada, Spanyol, bayangkan lah, beda benua itu. Imam Malik ada di Masjid Nabawi di Madinah. Maka bayangkan, datang murid dari Kazakhstan ke Madinah, tapi sinaune datnyeng.
Datang posisi Imam Malik sedang dapat musibah, lengan tangannya itu patah. Jadi Imam Malik itu salah satu puzzle kehidupan beliau itu cedera pundak. Jadi tangannya tidak bisa digerakkan. Tapi murid-muridnya tetap tidak ridho kalau beliau tidak imami. Tetap kaum muslimin di Madinah pengen imamnya tetap Imam Malik. Padahal Imam Malik posisi sakit. Ya sudah, sekarang sampai gubernur Madinah ya tetap meminta Imam Malik menjadi imam, bukan hanya imam ngajar tapi imam sholat. Maka Imam Malik pun sholat dalam kondisi ya nggak bisa sedekap, namanya patah tulang. Nah, masalahnya ketemu murid saya ini teko Kazakhstan, deleng sholat, oh ngono sholat Imam Malik, 2 minggu balik kok. Di kampungnya kemudian mengajarkan, no ini loh Imam Malik sholatnya ini orang sedekap, sudah. Dan itu turun temurun sampai hari ini. Ya. Maka insya Allah orang-orang yang belajar, setidaknya ya apalagi seperti saya kan diajarkan fikih-fikih semua imam ketika di perkuliahan dulu, jadi kita tahu perbedaan mazhab di atas ilmu mereka, bukan sebatas tenar-tenar yang enggak. Jadi nggak benar ketika sholat tidak bersedekap di rakaat awal, itu nggak benar. Apalagi kalau mengatasnamakan Imam Malik. Kalau memang Imam Malik melakukan hal itu, tapi dalam kondisi apa? Sakit. Berarti kalau sehat, Imam Malik sedekap apa enggak? Sedekap, jelas. Karena di buku-buku beliau seperti itu. Gak mungkin imam-imam dulu itu antara sikap, perilaku, ucapan, tindakan itu sesuai dengan apa yang memang mereka tuliskan. Jadi itu jangan lupa bersedekah. Nah, hari ini muncul orang sholatnya sampai naik dewe, ketika kita datang, kita tanya, jawabnya nih live streaming Haromen, banyak yang seperti itu. Iki lu ngeri nih. Lek kasus Imam Malik tadi saya sempet ki, kau negara di teko Medina lihat sholatnya Imam Malik. Ini enggak hanya modal live streaming Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu pun bukan imam yang dicontoh. Jamaah sing mbok kuwi ngaji mbok ora mudeng ilmu sholat apa enggak? Ya. Kan itu didapati sekarang. Ada orang sholat kemudian mripate jelalatan rono rene. Ketika ditegur, "Oh, kuwi nang TV Arab ngono enek." Lah sing mbok delok kenapa enggak imamnya kan? Kenapa sing jamaah sing kita enggak tahu jadi aslinya ning omahe yo salat ora? Apa sholatnya ketika hanya haji dan umroh saja? Kan kita enggak tahu. Ya, hanya berpatokan neng live streaming TV Mekah dan Medina. Ya apalagi itu nggak bisa dijadikan dalil. Ya, gitu teman-teman. Jadi kembali tadi bahwa Rasul sudah mengingatkan sholatlah sebagaimana aku sholat. Dan gerakan sholat itu serta bacaannya nggak kurang-kurang para sahabat meriwayatkan. Ya, sebentar lagi kita bahas masalah apa itu bacaan istiftah. Itu ada 12 riwayat. Totalnya 12 riwayat. Di situ kita hanya menyebutkan 1 riwayat aja di buku Minhajus Salikin. Untuk apa? Supaya kaum muslimin tidak merasakan jenuh. Bacaannya kuwi-kuwi tok. Maka silakan. Duhur pakai riwayat pertama, asar pakai riwayat kedua, maghrib ketiga, isya keempat, tahajud kelima, duha keenam.
Jadi supaya bisa menikmati, biar gak jenuh. Itu salah satunya kenapa riwayat-riwayat bacaan sholat itu gak cuma satu. Artinya karena sudah banyak, ojo malah kemudian digawe neh sansaya akeh, padahal itu tidak mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersedekah. Lah sedekahnya gimana? Sedekahnya itu tangan kanan di atas tangan kiri, jangan dibalik. Ya, kalau kebalik alasannya kidal ya harus dirubah. Ya, harus dirubah. Pokoknya yang kanan di atas kiri. Sudah sedekah. Lah, sedekah ini ada pembahasan sedekahnya sama lokasi sedekahnya. Nah, bicara organ tubuh, bahasa Arab, anatomi, sama bicara riwayat-riwayat hadis tentang sholat itu sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Artinya gini, kalau kita belajar kayak biologi, anatomi tubuh, ya, itu kan dipelajari setiap anggota tubuh. Namanya belajar bahasa Arab, ada leher, unukun, dada, sodron, perut, batnun. Itu bicara anatomi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengetahuan terkait sholat. Sholat itu sedekahnya diletakkan di sodr, di sodr. Nah, kalau kita hanya berpatokan, oh sodrun dada, ya, oh berarti kalau diletakkan di perut nggak boleh. Nah ini salah. Jadi tidak memahami dengan baik. Kenapa? Karena yang dimaksud sodr kalau dalam hal sholat itu mulai dari perut, bahkan perut bagian bawah sampai dada. Itu sebutannya sodr. Artinya jenengan, ya teman-teman ini nggak usah terlalu bersih tegang mau letakkannya bagian mana. Yang penting masih di badan, ya, dari perut munggah, soyo munggah, ya, atau lebih atas lagi itu bebas. Jangan bertengkar dalam hal ini. Ya, hadisnya itu di sodr itu dada. Lalu semua dada anatomi kok, bukan pembahasan fikihnya. Nah kalau kayak gitu ya pasangan itu dalam ayat itu pakainya azwaj. Azwaj itu kan dari zauj, berarti mau suami istri itu pasangannya pakainya zauj. Ada zauj itu kalau kita belajar bahasa Arab itu hanya untuk yang bersgender male, mudzakkar, laki-laki. Coba sekarang, berarti lanang berpasangan lanang, oh berarti ini boleh syariat, berarti menikah sesama jenis boleh. Oh ya, betul ini namanya. Karena hanya memahami literal ya kayak gitu. Buktinya di ayat, ya, suami pakai gender apa? Laki-laki. Oh berarti laki-laki berpasangan dengan laki nggak apa-apa. Ya bukan seperti itu. Karena yang dimaksud pasangan itu memang zauj, entah itu suami dengan istri atau istri dengan suami. Itu pakainya sama. Nah, maka di dalil-dalil sholat seperti itu. Makanya yang naruh di pusar boleh. Yang penting masih di perut sampai dada. Oh, perut bagian bawah, bagian tengah, bagian atas, dada bagian bawah, dada tengah, dada atas itu benar semua. Satu lagi, ketika dalam bahasa Arab
Dan hadis-hadis itu ada yang sebutannya adalah qalbun. Bahasa kita udah kalbu. Apa itu? Hati. Ada orang yang kemudian sholatnya biar ini nyampe kepada hati, hatinya difahami liver. Makanya sholatnya sedekapnya menceng. Ya, ini yang malah tidak ada dalam riwayat. Padahal qalbun itu kalau dilihat dari aspek literatur syariat itu lebih dekat dengan organ jantung, bukan malah liver. Karena qalbun itu yataqallab, berdetak. Dan yang berdetak itu dalam anatomi tubuh kita apa? Jantung, bukan liver. Itu tadi. Makanya sedekap itu nggak usah terus rotok sisih kiwong ini, ya, nengennya enggak, di tengah-tengah saja. Ya, tangan kanan di atas tangan kiri, dan ini sifatnya dua. Boleh hanya meletakkan atau menggenggam. Ada dua. Jadi cuma diletakkan saja, sama yang kedua digenggam, dicekel. Ya, bebas. Nah, di mana posisinya? Sama, nggak usah bersih tegang dalam hal ini. Selagi dari tempuknya punggung dan telapak tangan, ya, atau ketemu antar ugel-ugel kanan dan kiri sampai mendekati sikut, ini semuanya boleh. Yang nggak boleh itu yang udah kayak begini. Ini nggak boleh. Ini bukan gerakan sholat. Nah, atau gini, ini juga bukan gerakan sholat. Jadi gerakan bersedekah itu boleh dari sini, sini, sudah mentok gitu. Boleh hanya diletakkan saja, boleh dicekel, bebas. Mau jamaah putra, jamaah putri, sama saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini materi yang bisa kita ambil pada hari ini, yaitu tentang sedekahnya kaum muslimin dan berdirinya kaum muslimin saat takbiratul ihram. Pembahasan berikutnya kita akan masuk ke bacaan istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barangkali ada yang satu pertanyaan, ya. Waktunya sudah hampir jam 9, kami kembalikan ke teman moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya sedikit. Tadi dikatakan Pak Ustadz bahwa makmum yang masih bisa mengikuti rukuknya imam itu bisa dianggap sah dalam satu rakaat. Tapi kalau sudah mendoyong sudah dianggap tidak dianggap satu rakaat, ya. Tapi kemarin saya baca dalam hadis di buku Bulughul Maram, tatkala itu sahabat ada yang namanya Abi Bakroh, tatkala datang terlambat, tapi posisi Rasul masih dalam posisi rukuk. Dia belum sampai pada shotnya ingin mengikuti rukuknya Nabi. Setelah beliau Nabi selesai sholat, ditanyakan siapa yang datang di belakang tadi, Abi Bakroh. Namun Rasulullah tidak menyuruh mengulangi. Berarti itu dianggap sah apa memang peringatan yang saya tanyakan satu. Yang kedua, tatkala kita datang tapi kita masih bisa takbiratul ihram dan bersedekah, cuma imam masih dalam posisi rukuk. Lantas kita mengikuti rukuk, apakah ini bisa dianggap satu rakaat? Itulah yang saya tanyakan. Baik, saya jelaskan lagi teman-teman, matur jazakumullah khairan. Tolong teman-teman pahami, ya. Mendapatkan satu rakaat itu ketika rukuk bersama, kita mendapati rukuknya imam.
bukan rukuk kita, rukuknya imam. Jadi kalau kita sudah takbiratul ihram kemudian rukuk, dan ketika kita rukuk tek imam sudah sami Allah, itu dapat rukuk sama imam apa enggak? Ya, jadi dapat rukuknya rukuk bersama imam, bukan rukuknya kita yang masbuk. Maka dalam hadis Abi Bakrah itu tadi betul. Jadi Abu Bakrah itu ketika datang, ya, beliau takbiratul ihram dan masih mendapati gerakan rukuk sempurna bersama Nabi. Ya. Karena kalau dalam riwayat rukuknya Nabi itu panjangnya sebagaimana berdirinya. Nah, itu kan. Nah, jadi sangat memungkinkan sahabat untuk masih bisa menemui rakaat rukuk bersama imam. Ya. Kemudian ketika kita takbiratul ihram bersedekap, kemudian imamnya sudah rukuk dan kita takbir lagi untuk rukuk, dan ternyata masih bisa mendapati rukuk bersama imam, dapat rakaat? Dapat. Makanya kalau sudah masuk takbiratul ihram, imam rukuk, jangan kepikiran yang lain. Jangan kepikiran iftitah atau istiftah atau al-fatihah, apalagi surat-surat, enggak usah. Ikuti gerakan rukuk imam. Ya, ikuti gerakan rukuk imam. Selesai. Jadi ketika umpamanya nanti, lu bagaimana dengan al-fatihah? Rasul tidak meminta kita untuk membaca al-fatihah ketika imam sudah rukuk. Yang Rasul anjurkan adalah farka, rukuklah bersama imam itu. Sekarang gampangnya gini lagi, rukuk imam hari ini ya, rukuk imam sama al-fatihah dowondi. Nah sudah. Kecuali makmum ini al-fatihahnya rusak, lah itu bisa. Allah boleh rukuk lain, itu bisa. Tapi mesti al-fatihahnya rusak. Tapi kalau pengen al-fatihah yang benar, nggak mungkin akan mendapati rukuk bersama. Ya, jadi dalam hal ini ada istilah skala prioritas. Ya, skala prioritas. Yang diprioritas mana? Mengejar rukuk bersama imam. Kalau dapat, alhamdulillah dapat satu rakaat. Kalau nggak dapat ya sudah, otomatis nanti masbuk. Kalau di waktu Jumat ya ternyata mendapatkan rukuk bersama imam, alhamdulillah rakaat satu atau rakaat kedua. Kalau ketemu rakaat satu berarti nggak perlu masbuk. Kalau masih dapat rukuk di rakaat kedua berarti nambah satu. Tapi kalau sudah nggak dapat rukuk imam Jumat di rakaat kedua, berarti nantinya nambah berapa? 4. Jangan kurlolo. Ya, kalau sudah tidak mendapati rukuk imam Jumat di rakaat kedua, maka nambahnya 4. Bukan cuma sekedar 2. Kalau masih dapat satu rakaat, betul nambahnya 1. Tapi kalau belas gak itu, berarti sholatnya 4 rakaat sebagaimana sholat zuhur. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz, kita cukupkan materi kajian pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.